Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Anak Panah. Tetap bersama saya Muhammad Solekan. Kali ini saya kedatangan bintang tamu yang luar biasa di seorang lulusan psikologi yang mungkin nanti bisa sharing dengan kita bersama tentang apa. Sebelum kita mulai videonya dan saya tanya-tanya, lebih baik ya tak kenal maka tak sayang. Pagi Mbak. Pagi. Bisa dilepasin dong Kak? Saya aku lepas ya. Teman-teman, acara ini sudah dengan melalui protokol yang ketat, protokol kesehatan yang ketat, jadi aman ya. Jaraknya juga nggak terlalu dekat juga, ya kan? Oke, pagi hari ini kita bersama dengan Kak Dewi. Iya, Kak Dewi. Nah, kita mau bahas apa nih Kak pagi hari ini? Kemarin kiranya komunikasi yang baik. Oke. Nah, sebelum mulai video ini, sebelum kita menjelaskan apa yang nanti kita sharingkan, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel kami ya. Dan bunyikan loncengnya. Klik ya. Biar kita lebih rajin untuk bikin video-video selanjutnya yang bermanfaat untuk kalian. Nah, ngomongin tentang komunikasi dengan hubungan ya. Mungkin sering kali komunikasi. Oh iya ya. Komunikasi relationship ya, atau hubungan dengan orang lain. Terkadang di jalan ataupun kita dalam komunikasi dengan orang kan banyak masalah-masalah yang akan muncul. Ada mispersepsi di situ terkadang. Nah, dalam video ini kita akan bahas nih Kak, bagaimana caranya menjaga hubungan yang baik atau berkomunikasi yang baik untuk relationship. Nah, relationship itu kan banyak macamnya ya. Bisa jadi kerjasama kerjaan, kerjasama usaha, kerjasama dalam hubungan rumah tangga, atau mungkin yang lagi pacaran. Itu kan penting juga hubungan itu. Komunikasi juga penting kan? Juga. Nah, biasanya Kak, sebelum kita bahas solusinya nih, setiap solusi pasti ada masalah. Kita bahas masalah dulu. Rata-rata masalah yang timbul karena suatu hubungan yang tidak baik apa sih Kak? Miskomunikasi. Itu semuanya. Ini semuanya miskomunikasi ya. Kalau nggak baik itu biasanya itu kalau yang sering terjadi sama aku ya, itu tuh salah persepsi aja sih. Salah persepsi ya. Terkadang mungkin salah satu pasangan atau salah satu pihak tidak mengerti bahwa setiap manusia memiliki persepsi yang berbeda-beda, benar ya? Terus apalagi kalau kita ketemu sama orang yang belum dikenal nih, karakternya tuh beda sama kita atau sama orang-orang yang kita temui kayak gitu, yang biasanya kita temuin, kok kayak gini ya orangnya gitu. Kadang kan kayak kebawa baper gitu. Jadinya aslinya kalau komunikasi itu bapernya tuh disingkirin dulu. Itu maksud nanti kalau kita udah mengetahui karakter orangnya sih, oh ternyata orang seperti ini, baru kita masukkan rasa empati simpatinya kita. Penting nggak sih kalau apa ya? Penting nggak kalau kita itu menyesuaikan dengan orang lain dalam komunikasi? Tergantung sih, tergantung situasinya kalau menurutku. Kok bisa? Terkadang dibutuhkan egois juga sih, bisa kalau kita mengerti menyesuaikan dengan orang lain. Kalau menurut aku sih. Cuman kebanyakan kondisi sih memang kita harus menyesuaikan ke orang lain biar kita persepsinya sama untuk di awal. Ya kalau mungkin dari arti sebuah kalimat menyesuaikan itu berarti tahu penempatannya. Di mana saat ego kita ditinggikan, mana saat ego kita diturunkan. Iya. Jadi sebetulnya ego tadi itu bagian dari menyesuaikan kan ya. Nah iya, seperti itu. Nah, terus kalau sudah tahu masalah seperti itu, apa ya yang seharusnya kita lakukan terhadap relationship atau suatu hubungan? Yang pertama dilakukan sih menurutku mendengarkan dulu. Karena dengan mendengarkan itu kan semua informasi kita terima nih, baru otak kita berpikir oh ternyata seperti ini, baru merespon. Nanti kan akan kita ngeluarin kata-kata atau perbuatan atau tindakan itu kan, tapi kita udah menyerap informasi, udah disaring kayak gitu. Berarti mendengarkan ya, itu ada etikanya juga, jangan memotong pembicaraan orang lain ya. Benar banget. Oke, yang kedua? Yang kedua latih apa ya, sering kali aja banyak mengetahui karakter orang.
Intuisi berarti ya. Intuisi, Jadi intuisinya. mempertajam intuisi. Bagaimana caranya kita bisa Mempertajam intuisi melihat sama karakter. terus yang selanjutnya itu posisinya itu kita saat mengucapkan sesuatu itu tuh kita juga harus memikirkan bagaimana responnya dia. Gitu. Walaupun kadang ada kata-kata yang mengatakan bahwa stimulus apapun tuh kita tidak bisa memilih, tapi kita bisa merespon sesuatu. Nah itu kalau kita sebagai misal ada rekanan bisnis atau apa kan kita pasti akan memikirkan nanti responnya seperti Nah apa. kalau dipikir seperti itu akan lebih sulit Kak pada saat kita ngomong, kita mau menjelaskan sesuatu, kita harus memikirkan persepsinya mereka. Kemungkinan sih itu nanti kalau lama-lama kan akan tahu gitu loh, akan tahu kira-kira kalau orang dibentak, contoh dibentak pasti responnya akan marah nih orang ini. Kalau ada yang dibentak, kalau orang yang sabar ya paling jawabannya marahnya dengan kamu itu kenapa, paling kan kayak gitu. Kan tergantung, makanya mengenai karakter orang juga ya. Ada ilmu pasti nggak sih Kak dalam kehidupan biasa ya? dunia itu Nggak ada ilmu pasti ya, nggak ada. karena setiap orang berbeda-beda karakternya ya. Kan komunikasi, contoh aku sama kamu ini kan oke komunikasinya pakai A, tapi aku belum tentu cocok dengan komunikasi B ini pakai A kayak gitu, karena memang kehidupan itu luar biasa unik sih. Manusia unik kan, karakternya unik banget. Jadi kalau saya masih penasaran ya, kemarin di video sebelumnya kita juga bahas masalah bagaimana menjadi 3 kesalahan fatal besar orang yang pintar. Dia cenderung tidak percaya dengan orang lain kan. Berarti kan caranya dengan intuisi. Ya. Kalau Kak Dewi ini dari segi pandang psikologi nih ya, belajar psikologi kan, bagaimana caranya untuk melatih intuisi? Melatih intuisi itu biasanya ya yang aku kenal beberapa orang itu intuisi yang baik antara orang introvert sama extrovert itu tuh lebih bagus introvert. Nggak tahu kenapa ya. Apa dia lebih sering, kemungkinan tuh apa dia sering mengamati dulu orangnya, mungkin seperti itu. Lebih kuat yang introvert. Kenapa coba? Menurutku karena dia orangnya sering menganalisa. Orang introvert itu kan lebih sering menganalisa, lebih sering memahami daripada dia sebelum berbicara. Tapi kalau orang extrovert kan kebanyakan ya udah ngomong dulu, sambil berjalannya waktu kayak gitu. Mungkin asal usulnya seperti itu ya menurut aku sih. Gitu. Terus kalau intuisi sendiri itu bisa dilatih dengan yaitu kalau orang yang introvert berteman dengan siapa aja, bertemu dengan siapa aja, nanti kan lama-lama tahu karakternya seperti ini sambil berjalan kayak gitu. Cuman memang perbedaan pembelajaran antara orang extrovert sama introvert kan beda-beda pembelajarannya kayak gitu. Jadi sebetulnya karakter seperti itu sudah setiap hari orang lakukan ya. Saat orang extrovert, nggak sadar ya. Jadi cobalah sadari teman-teman bahwa pada saat Anda tergolong orang yang extrovert, Anda bergaul dengan seseorang, rekam jejaknya, jangan baperan, Bre. Karena rata-rata kalau sudah berteman dan sudah mengikutkan baper, dia nggak akan bisa memilih atau menilai karakter seseorang, padahal penting, ya kan? Iya, apalagi kalau karakter seseorang itu kan kadang sih ada orang yang mencoba, kan ada yang berbahasa bahwa saat kita bisa menilai karakter orang itu kalau kita sudah berhubungan dengan yang namanya uang dengan dia, walaupun kita udah berteman 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, tapi kadang memang ada orang untuk menjaga pertemanannya itu nggak musim-musim soal keuangan. Karena memang untuk menjaga pertemanannya itu gitu. Nah kalau kita sudah tahu intuisi, kita sudah menilai orang lain, kita sudah tahu, kita nggak tahu ya, tiba-tiba ternyata orang itu berubah drastis karakternya dan menjadi sebuah masalah terhadap hubungan kita. Bagaimana cara mengatasi itu tanpa memutuskan silaturahim? Padahal kan susah. Kita nggak boleh memutuskan silaturahim pada seseorang kan. Nah bagaimana caranya? Sebenarnya tuh semakin kita dewasa, semakin kita berumur, itu sikap kita itu memang udah tersaring sendiri-sendiri gitu loh. Memang sesuai dengan kehidupan orang pada umumnya. Contoh pada saat kita waktu SD, waktu MI kayak gitu, teman kita kan banyak sekali kelas kayak gitu. Tapi setelah kita masuk SMP, teman SD kita itu kan berdiri ke sana semua.
Nah kita juga harus memahami bahwa kehidupan itu terus bergerak, terus maju. Jangan baper, kok dulu dia sebangku sama aku karena memang beda sekolah, dia misalnya sekolah A, kita sekolah B, terus memang kondisinya nggak jarang bisa ketemu dan posisinya kan sibuk nih dengan itu sendiri-sendiri, kesibukan sendiri-sendiri karena menuntut ilmu. Itu memang kita harus mengerti. Nah itu makanya juga nggak baper kayak gitu. Memang circle-nya akan semakin sedikit, apalagi semakin orang berusia 25-20 tahun ke atas itu kan udah fokus cari uang sendiri-sendiri, cari pekerjaan, cari gimana nanti menemukan pasangan, itu akan circle-nya memang kan tertutup. Itu memang udah hukum alam sih menurutku. Udah hukum alam. Jadinya jangan baper. Yang penting kita tidak memikirkan hal buruk terhadap teman kita, pasangan kita, ataupun keluarga kita. Memang kita harus sadar diri bahwa mereka mempunyai kesibukan sendiri gitu, punya kehidupan sendiri. Walaupun sudah berpasangan ya. Karena kan saat kita memiliki pasangan, sebelum kita berpasangan sama dia itu udah hidup sebelumnya itu berapa tahun. Dia udah melewati masa kecilnya bersama orang tuanya, bersama tetangganya, bersama lain-lainnya kan teman kuliahnya itu. Dia pasti kan udah mempunyai habit tertentu kayak gitu. Oke, kalau pasangannya posisinya introvert, dia memang nggak suka keluar. Tapi kalau saat pasangannya extrovert itu kan dia berikan dia ruang biar untuk bergerak. Dia malah tertekan ya. Orang extrovert sendiri itu tuh akhirnya mempunyai ruang sendiri untuk dia kayak ngecas dirinya gitu. Biasanya kalau orang mood booster. Kalau orang introvert itu biasanya ngecasnya itu dengan dia bersendiri, dia diam cuma hanya rebahan atau apa. Aslinya itu dia hanya untuk ngecas dirinya biar moodnya itu kembali baik kayak gitu. Baik. Paling susah hubungan introvert, extrovert atau sama-sama sejenis? Yang penting sih kalau menurut aku hanya saling mengerti aja sih, relevan. Saling mengerti ya. Berarti relevan aja. cara yang ketiga adalah saling mengerti. Itu yang pengen saya cari tahu. Apapun karaktermu, apapun keadaanmu, sifatmu seperti apa, kebiasaanmu seperti apa, atau habitmu sebelum Anda berpasangan dengan dia, berikan pengertian yang luar biasa. Saling mengerti, saling menghargai, itu satu kunci ya. Benar ya Kak ya? Jadi karena dalam suatu hubungan relationship apapun itu tidak semulus lantai atau ubin yang baru. Pasti ada gonjalan juga, pasti ada masalah juga kan, komunikasi, entah beda persepsi dan apa-apa. Yang perlu dilakukan yang tadi, saling pengertian dulu. Yang kedua, jangan baper. Bener ya? Terus kalau menurut saya setelah kita saling pengertian, berikan kesempatan mereka untuk mengaktualisasikan apa yang mereka ingin omongkan. Terkadang kita hampir sama dengan yang tadi, jangan memotong, memberikan ruang, terus mendengarkan. Mereka terkadang untuk menyampaikan sesuatu itu ada orang yang gampang menyampaikan sesuatu, ada yang sulit sekali. Bahkan ada juga orang yang berpikir nih, dia sudah ada di pikiran, tapi untuk keluar di mulutnya aja sangat sulit sekali. Itu rata-rata orang yang nggak punya pengalaman di public speaking ataupun nggak terbiasa ngomong di depan umum. Akhirnya pada saat dia ingin mengaktualisasikan apa yang ada di pikiran, idenya bagus tapi nggak bisa tersampaikan. Jadi berikan ruang selama mungkin, bebas. Biasanya kita nggak sabar orang yang mendengarkan langsung, kamu tuh sebetulnya mau mikir apa sih, kamu mau ngomong apa sih, ya kan? Ya, benar nggak? Namanya dia nggak tahu karakter orangnya juga. Ya tapi itu di luar karakter kan. Terkadang karakternya itu cerewet nih, ekstrovert dia sering bergaul, tapi untuk menyampaikan suatu ide atau gagasan, kalau mereka tidak terbiasa ngobrol dengan orang lain, nggak terbiasa ngomong di tempat umum, ya akan sulit. Makanya dalam suatu hubungan itu yang paling penting juga, ya kan? Nah, kalau 4 hal itu sudah dilakukan, saya yakin hubungan kalian baik-baik aja. Yang dimaksud baik-baik aja apa? Saat ada masalah yang datang atau problem yang datang, kita bisa antisipasi, ya kan? Nah, ingat, dalam psikologi ada istilah flight dan fight. Anda boleh fight
flag dulu dari masalah Anda, tetapi jangan sampai Anda terbiasa terenakan dalam segi flag. Anda harus fight juga masalah itu, karena kalau masalah itu sudah dihadapi, hadapi aja sampai selesai. Tapi kalau masalah itu belum datang, hindari masalah itu. Kita boleh menghindari masalah jika masalah itu belum datang ke kita, berarti kita punya antisipasi. Tetapi kalau masalah itu memang sudah datang ke kita, entah itu bukan dengan relationship, hadapi itu. Flex sejenak tidak masalah, karena untuk menenangkan pikiran. Agar apa? Berpikir jernih. Itu salah satu juga indikator orang yang bisa mengontrol emosi, seperti video-video yang sebelumnya saya bahas. Seperti itu ya Kak? Iya. Luar biasa pagi ini. Terima kasih Kak Dewi Terima kasih atas informasinya. Wah, masukannya luar biasa. Jadi untuk kedepannya saya akan lebih membahas berkenaan dengan karakter jiwa, terus bagaimana mekanisme hipnosis atau hipnoterapi untuk diri sendiri. Terus kedepannya saya akan berbagi berkenaan dengan keilmuan hipnosis untuk menerapi orang lain secara simple, secara terapi-terapi ringan. Entah melalui guided imagery, melalui quantum healing, entah melalui SCFT atau yang lainnya. Tamrongin terus channel kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Anak Panah agar teman-teman nggak ketinggalan videonya. Loncengnya dihidupin ya. Oke, sampai jumpa. Saya Muhammad Salekan. Saya Dewi. Terima kasih dalam channel Anak Panah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ciao. warahmatullahi wabarakatuh. Let it go, make my body go. Make our bodies high.